tiga wujud zat dan jenisnya. Nah, oke. Zat itu memiliki tiga wujud. Wujud yang pertama, apa coba? Iya, wujud yang pertama itu adalah padat. Wujud yang berikutnya adalah apa? Iya, cair. Dan wujud berikutnya lagi adalah apa? Ya, gas. Padat, cair, gas. Ini adalah tiga wujud zat. Oke, kalau kamu belajar fisika sampai di level yang sangat tinggi ya, nanti kamu akan mempelajari bahwa wujud zat ini tidak cuma tiga, ada lagi plasma. Ya, ini diperdebatkan sih apakah plasma itu termasuk gas atau enggak, tapi beberapa menyebutkan plasma itu berbeda karakteristiknya dengan gas. Oke, tapi untuk saat ini kita ngomongin tiga ini aja, padat, cair, gas. Oke, tiga wujud ini memiliki sifat-sifat tertentu. Apa aja itu? Oke, yang pasti dia memiliki sifat umum dari zat, yaitu menempati ruang dan apa? Oke, yang tadi udah disebutin, iya, dia memiliki massa dan memiliki volume. Yang pasti ini dulu ya, dia memiliki sifat-sifat ini. Nah, tapi sekarang masalahnya, ini semua dia memiliki massa, memiliki volume, memiliki massa, memiliki volume, memiliki massa, memiliki volume. Nah, sekarang masalahnya adalah apa perbedaan antara ketiga ini? Oke. Nah, ketiga ini bisa kita bedakan berdasarkan apa nih? Bentuk dan apa? Ya, volume juga ya, volume. Oke, semuanya memiliki volume, tapi karakteristiknya berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda. Oke, kalau zat padat, bentuknya itu relatif tetap. Oke, contohnya gini, ambil suatu zat padat di sekitar kamu deh. Misalkan apa? Misalkan bolpen. Nah, bolpen. Kalau bolpen ini kamu letakkan di mana-mana, ya bentuknya kayak gitu-gitu aja. Bentuknya tidak berubah. Ya kecuali kalau kamu patahkan. Nah, kalau kamu patahkan ya bentuknya baru berubah. Dia hanya bisa merubah bentuk ketika diberikan suatu apa ya? Suatu dorongan atau apa ya? Suatu energi dari luar, dipatahkan gitu ya. Oke. Nah, volumenya gimana? Volumenya juga tetap. Relatif tetap. Artinya kalaupun ada perubahan, terutama kalau ada perubahan temperatur, suhu, tekanan gitu ya, volumenya itu relatif tetap gitu ya. Tanpa ada perubahan ini, ya apalagi dia pasti tetap gitu ya. Nah, sekarang zat cair itu bentuknya gimana? Nah, kalau zat cair bentuknya itu mengikuti wadah. Jadi dia sangat bergantung dengan wadah. Contohnya nih, aku punya botol seperti ini. Nah, di botol ini aku isi air. Coba kita lihat. Bentuk airnya ya kayak botol gitu ya. Kemudian aku punya gelas seperti ini. Nah, gelasnya aku isi air. Gelasnya berbentuknya apa? Ya seperti gelas. Airnya berbentuk seperti apa? Ya seperti gelas gitu ya. Karena si air ini mengikuti bentuk wadahnya gitu ya. Oke, kemudian kalau aku kasih gelasnya berbentuk seperti ini nih, atau mangkuk kali ya, mangkuk. Nah, mangkuknya seperti ini. Maka airnya jadi gimana? Iya, mengikuti mangkuk ini. Kayak gitu. Jadi bentuk si zat cair ini sangat bergantung terhadap wadahnya. Oke. Nah, tapi volumenya relatif tetap. Oke, terutama untuk apa ya? Untuk suhu, untuk temperatur dan tekanan yang tetap. Tadi kan kita udah belajar ya, seperti alkohol gitu, ketika kita menggunakan alkohol sebagai termometer, itu kalau kita panaskan, dia sebenarnya volumenya berubah. Meskipun perubahannya itu sebenarnya nggak terlalu besar, perubahannya agak kecil gitu ya. Dibanding zat padat, lebih cenderung apa ya? Dibanding gas, kalau gas ini gampang banget berubah volumenya kalau kamu panasin atau segala macam. Kalau zat cair tidak terlalu lah, nggak terlalu. Tapi yang pasti kalau temperaturnya tetap, kemudian tekanannya tetap, dia volumenya tetap juga gitu. Oke? Nah, oke, berikutnya apa lagi? Iya, gas. Nah, gas ini gimana? Bentuknya ini apa? Iya, dia memenuhi ruang. Coba aja kamu iseng. Ini di ruangan ini nih, di ruangan ini coba kamu ke sudut ruangan ini, sudut manapun. Ya, di sudut ruangan itu coba kamu bernafas. Masih bisa nggak? Iya, masih bisa. Kamu masih bisa bernafas. Kenapa? Karena di sudut ruangan itu masih ada ruang gitu ya. Iya, kayak gitu, oke? Nah, berikutnya, volumenya bagaimana? Nah, volumenya ini mudah sekali berubah kalau gas, gitu ya, berubah.
Artinya gini, sebenarnya kalau dia dipanaskan sedikit aja, dipanasin sedikit gitu ya, volumenya itu udah berubahnya udah gede gitu, udah jauh gitu. Nah kalau misalnya zat cair itu dipanasin sedikit, ya cenderung tetap. Sebenarnya lebih tepatnya kayak gitu ya. Oke, ini contoh nih, contoh. Ini kamu punya balon gitu ya. Misalkan kamu punya balon, balonnya ini kamu isi udara dikit aja, atau nggak usah diisi udara sama sekali deh. Nah kemudian balonnya ini kamu letakkan di botol yang tahan panas, botol yang tahan panas, letakkan, nah balon di situ. Nah sekarang botolnya ini coba dipanaskan. Kalau botolnya ini dipanaskan, apa coba yang terjadi? Iya, lama-lama jadi gimana balonnya? Ayo, gimana balonnya? Iya, coba perhatikan ya. Iya, lama-lama balonnya, jadi gimana? Iya, jadi kayak gitu ya. Nah, balonnya jadi membesar. Kenapa balonnya jadi membesar? Iya, karena volume udaranya berubah. Dipanasin dikit aja, dia volumenya udah berubah jauh. Sementara zat cair yang di bawahnya, ya volumenya nggak terlalu berubah jauh gitu ya. Oke, jadi itulah maksudnya. Zat padat, bentuk tetap, volume tetap. Artinya perubahannya ini kecil. Perubahannya kecil banget. Untuk perubahan temperatur yang gede sekalipun perubahannya ini kecil gitu ya. Oke, kalau zat cair bentuknya itu bergantung wadah dan volumenya juga tetap. Perubahannya emang dibanding zat padat ini lebih banyak, tapi dibanding gas, jauh lebih kecil gitu ya. Sehingga kalau dipanaskan sedikit aja, dia tidak terlalu berpengaruh, perubahannya sedikit. Sementara gas itu bentuknya dia memenuhi ruang seperti tadi. Sementara volumenya gimana? Iya, volumenya gampang banget berubah. Suhunya, temperaturnya dinaikin dikit aja dia udah, berubahnya udah gede gitu ya. Oke, udah itulah 3 wujud zat dan sifatnya.